Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon, jadilah kehendak-Mu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas 18 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.'" Sebagai nas renungan yang bertemakan hari ini adalah hidup harus jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Keadaan hati kita adalah faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya. Sebab yang dinilai oleh Tuhan Allah Bapa kita bukanlah rupa atau paras, perawakan, kekuatan, kehebatan, atau kepintaran, akan tetapi isi hati kita, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B yang berbunyi, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Sebagaimana juga dinyatakan dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9, "Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita." Maka sudah jelas sekali bahwa Tuhanlah yang selalu menguji hati kita. Untuk menggambarkan keadaan hati umat manusia, secara manusiawi, diri Tuhan kita Yesus Kristus itu memberikan suatu perumpamaan tentang dua orang yang berdoa di bait Allah, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini adalah seorang tokoh agama, anggota Sanhedrin, anggota Mahkamah Agama Yahudi yang mengetahui betul tentang kebenaran di dalam mengajarkan hukum Taurat Allah. Akan tetapi hatinya penuh dengan kesombongan dan kemunafikan. Ia merasa bersih dari dosa-dosa dan tanpa celah, sebagaimana diungkapkannya di dalam Injil Lukas 18 ayat 11 dan ayat 12 ini. "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Oleh karena merasa dirinya sudah suci dan tak bercacat celah, maka orang Farisi ini merasa tidak lagi memerlukan belas kasihan dan anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap yang bertolak belakang ini justru ditunjukkan oleh seorang pemungut cukai yang di dalam doanya dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani untuk menengadah menatap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pengakuan yang sangat jujur yang disertai dengan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh seorang pemungut cukai ini telah mengetuk pintu hati anugerah maupun rahmat Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa pemazmur untuk menuliskan mazmurnya di pasal 51 ayat 19 yang menyatakan,
korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak dipandang hina olehnya. Sebagaimana juga Tuhan Yesus berfirman yang dituliskan pada Lukas 18 ayat 14 ini, bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, karena kami hari ini diingatkan untuk memperlakukan hidup ini dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan yang paling utama dan pertama-tama sekali, sehingga kami juga dapat menyatakannya di hadapan sesama kami umat manusia ini, sehingga dengan cara demikianlah bahwa kami boleh mengetuk hati-Mu yang maha mendengar, maha mengetahui akan apa yang menjadi keberadaan hidup kami, supaya kami mendapatkan kesucian, kekudusan yang Tuhan anugerahkan ketika kami sungguh-sungguh juga mau mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sesama kami manusia, sehingga dosa dan kesalahan kami itu akan mendapatkan pengampunan yang daripada-Mu. Itu sebabnya ketika kami pada saat ini masih mengalami gangguan kesehatan, sakit penyakit dalam bentuk apapun juga ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kami kepadamu. Tuhan pasti akan memulihkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga itu, sehingga kami boleh hidup sehat, bukan saja secara jasmani, tapi utamanya hidup yang sehat rohani kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati. Amin.